Terima kasih Anda masih di Hanya Sore. Pemirsa, saya langsung ke Kang Umuh. Kang Umuh tadi menanggapi kata-kata dari Pak Gusti Randa. Kalau menurut ADART tidak seharusnya Exco ini ikut mundur karena Exco tidak dipilih oleh Ketua Umum. Begitu kalau dalam ADART. Tapi kalau secara hati nurani semua gitu ya harusnya mendukung Pak Edi dan juga jangan melukai Pak Edi gitu kan. Kan ini bukan kesalahan Pak Edi ya. Ini kesalahan pun juga anak-anak buahnya. Jadi jangan Pak Edi yang dijerumuskan sekarang terus yang lain meskipun juga masih ada di situ gitu. Ini saya bukan Exco semua salah, tidak. Tidak, cuman kalau dalam keadaan seperti ini kan, ya sudahlah semuanya menyadari gitu. Mundur aja dulu semua, nanti dibentuk lagi. Ada yang masih terbaik. Saya itu punya Yunus Nusi itu ya, itu orang baru, maksudnya baru di Exco, tapi orangnya juga saya sangat setuju mereka tuh orang-orang baik gitu kan. Nah, disinilah, jadi semuanya juga harus punya solidaritas lah ya. Buat Pak Edi, itu aja. Jadi semuanya harus mendengarkan apa yang dikatakan dan kenapa ada demo-demo juga di luar. Dulu penjugaan yang selalu jatuh kan, akhirnya ketuanya lagi gitu kan. Tapi ya rengan muka-muka lama ini masih terus bercokol dan di situ malah makin jadi gitu, bahaya juga gitu kan. Baik. Saya ini terus terang aja, saya tidak ada tendensi apa-apa. Karena di bola, ya kalau orang yang mengurus bola, semuanya pun juga sudah jelas, harus punya jelas usahanya apa. Gitu kan, pekerjaannya apa. Dia mampu nggak, dia mapan nggak hidupnya di situ. Jadi ini persepakan bola, ini bukan jadi dipakai bisnis perorangan dan bukan juga untuk dijadikan mata pencaharian hidup di situ. Jangan ada seperti itu. Harus dengan sukarela, harus benar-benar ya gitu. Supaya PSSI pun juga persepak bolaan pun juga bisa maju. Terus orang nanti tidak akan tergiur. Oh saya juga pengurus. Oh saya buat apalah ngambil uang-uang seperti itu. Gitu kan. Gitu kalau orang udah siap begitu. Baik Kang Umuh, kita akan langsung saja tanya ke Pak Gusti ya. Pak Gusti, Anda sudah mendengar ya pernyataan dari Kang Umuh tadi. Nah, menyebutkan kalau anak buahnya terkesan menyudutkan ketuanya begitu, menjerumuskan. Bagaimana pendapat Anda? Ini ada angle yang salah saya kira. Ini Pak Edi Rahmayadi mundur sebagai ketua umum bukan karena beliau bersalah gitu, atau ada kesalahan, tidak ada. Jadi mungkin saya sedikit mundur menceritakan. Jadi pada malam minggu, kita kan kongresnya hari Minggu pagi. Pada malam minggu itu, semua exco dikumpulkan oleh Pak Edi Rahmayadi. Ada beberapa opsi, salah satunya adalah Pak Edi Rahmayadi ingin mundur dikarenakan masalah waktu dia selaku gubernur juga dan sebagai ketua umum PSSI juga. Gitu. Nah, Pak Edi sendiri mengatakan bahwa dia merasa gagal ketika dia meneriakkan harus bersih-bersih, PSSI tidak boleh ada pengaturan skor, ternyata ada. Supporter tidak boleh ada ribut, ternyata ada ribut. Gitu. Jadi Pak Edi bukan disalahkan atau karena ada punya kesalahan, tapi Pak Edi sendiri atas kesadarannya dalam soal waktu dia minta untuk mundur. Bahkan dia mengatakan, jangan sampai nih kalau saya mundur seolah-olah saya lompat dari perahu, di mana perahunya lagi oleng, saya ngambil pelampung sendiri. Saya tidak mau. Ini benar-benar saya ingin menyelamatkan PSSI, karena PSSI lagi situasi seperti ini, butuh figur yang harus mengurus PSSI hari ke hari. Nah, stay di Jakarta dan seterusnya. Jadi ini angle yang jangan sampai salah. Jadi seolah-olah kalau saya mendengar tadi pembicaraan, Edi Rahmayadi yang disalahkan atau mempunyai kesalahan. Oh, ini tidak ada. Ini tidak ada kesalahan. Nggak ada persoalan salah atau kesalahan. Edi Rahmayadi dengan kesadarannya mengingat waktu dia yang sangat terbatas karena rangkap jabatan sehingga dia memilih mundur dari PSSI. Itu saja. Baik. Itu. Pak Gusti ya. Baik Pak Gusti dan juga Kang Umuh, tadi kan ada dua pendapat yang berbeda nih, Bung Toel. Bagaimana Anda melihat ini? Bung Toel tadi mengatakan bahwa Sabtu malam Edi Rahmayadi masih kekeh untuk tetap memimpin PSSI. Ya, berarti kan ada situasi, ada dinamika yang terjadi sampai Minggu pagi menjelang Kongres. Tapi sebelum bicara itu, poinnya begini.
menjelang Kongres atau sebelum Kongres, federasi kita PSSI dalam sorotan publik, betul kan? Ada kasus match fixing yang tabu dalam sepak bola. Ya. Saya ambil yang kasus terakhir aja. Dan ini membuat publik hilang rasa percayanya. Karena yang tersangkut kasus itu misalnya Exco, misalnya anggota Komdis. Jadi publik berharap Kongres Bali menghasilkan sesuatu yang produktif, konstruktif. Karena level kepercayaan kan turun. Kan seperti itu. Lalu terjadilah seperti ini. Dalam sudut statuta memang tidak ada yang salah. Dan saya tidak mau menyoroti soal normatif statuta. Ketika ketua umum mundur atau berhalangan secara permanen, betul statuta mengatakan bahwa yang menjabat adalah wakil ketua umum yang senior. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya kalau mau kita bicara tentang mundurnya Edi Rahmayadi, kalau tadi saya bilang kenapa Exco semua harus mundur adalah pertanggungjawaban terhadap publik. Jadi peka terhadap maunya publik. Baik. Publik ini trustnya turun. Let's say ini bisa dibilang nasi sudah menjadi bubur. Oke. Anda Masih bisa bubur. memberikan tanggapan siapa yang pantas begitu? Kan pertanyaannya begini. Kenapa mundur di situasi terakhir yang ada dinamika situasi itu? Kan pasti ada situasi kan. Iya. Sehingga yang hari Sabtu dia masih berkata bahwa secepat itu 24 sebagai jam. ayah saya tidak akan menghilangkan rumah yang carut marut, tapi kemudian beralih. Kan begitu. Pagi-paginya langsung berubah pikiran. Betul. Ada desakan Ya, kelompok oke lah, tertentu apapun. mungkin? Karena begini, kabar yang beredar, yang saya dengar, saya dapat, sekali lagi kabar yang beredar, bahwa waktu itu skenario-nya ada dua. Edi diharapkan mundur secara legowo, atau kalau tidak mau mundur tetap ingin meneruskan hingga akhir periode 2020, kabarnya yang hari ini beredar di medsos adalah akan didorong atau dipojokkan dengan surat mosi tidak percaya dari Foto. Oke, seperti sebelumnya yang sekarang ya. beredar nih di medsos Media ya. sosial. Surat itu. Nah, jadi itu yang saya maksud, itu yang mungkin terjadi situasi dan dinamika. Baik. Tapi poinnya katakanlah itu terjadi tadi Ya. Mbak tanya kan. Nah, sekarang apakah pergantian Pak Edi mundur lalu ke Joko Driono, apakah itu solusi? Apakah itu responsif dengan kepekaan publik atau keinginan publik, harapan publik? Menurut saya masih belum nyambung. Jadi produk dari Kongres Bali itu nggak nyambung sama harapan publik. Oke, baik, publik sepak bola. Baik, saya ke Kang Umo. Kang Umo katanya Pak Edi sempat menyindir Anda. Umo, kamu di sini aja, jangan banyak ngomong di luar. Berarti Kang Umo juga salah satu yang akan dipilih gitu jadi ketum PSSI? Tidaklah, mohon maaf sama Pak Edi pun juga saya kemarin kan salaman, tapi ya terus terang ya kemarin itu juga sebelum Kongres itu malam kan ada pertemuan. Mungkin Pak Edi pun juga udah menginstruksikan, cobalah putar-putar itu yang ada diundang. Saya demi Allah nih ya. Mohon maaf Pak Edi, saya tidak dikasih tahu dan banyak yang tidak dikasih tahu. Mungkin Pak Edi sudah memerintahkan kepada anak buahnya, jangan mungkin ada yang menghalang-halangi jangan hadir. Jadi Pak Edi juga jadi tidak percaya diri akhirnya gitu ya. Yang hadir kan cuma sedikit. Sebetulnya kebanyakannya yang tidak tahu, mohon maaf ya. Harusnya kalau waktu itu pun juga malam-malam kumpul, mungkin Pak Edi ada yang menyampaikan sesuatu gitu. Saya pun juga sebetulnya saya ada di hotel dan ada di lingkungan di situ, tapi saya tidak tahu malah setelah makan Pak Edi mengumpulkan orang-orang gitu yang semua yang habis makan. Oh, kenapa itu ada apa ya? Saya dikasih tahu, ada yang kasih tahu, jadi ada di situ aja yang tahu. Benar ya. Kalau tahu yang lain pun juga saya nanya kawan-kawan ini nggak tahu. Jadi itu Pak Edi pun juga seperti ada yang menjerumuskan orang dalam juga, begitulah. Oke, dijerumuskan ya berarti. Baik, kita tunggu seperti apa revolusi dari PSSI. Mungkinkah revolusi ini bisa memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia? Kita semua berharap begitu. Pemirsa, demikian Bung Toel, terima kasih. Kang Umo, makasih. Pak Gusti, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, usai jeda, 1 dari 2 jenazah korban pembakaran yang dilakukan oleh 2 pasang suami istri di Pasuruan, Jawa Timur hari ini dimakamkan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.